Ini adalah sesi perkenalan kita, maka izinkan kakak ya selaku pembina pramuka di SMA Korpri Bekasi menyampaikan perkenalan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sesi yang virtual ya, walaupun virtual tapi diharapkan tidak mengurangi rasa khusyuk kita dalam proses perkenalan ini. Ya. Sesi kali ini Bapak akan memperkenalkan gugus depan kita adalah gugus depan 01271 untuk putra dan 01272 untuk putri. Pertama-tama kita baca terlebih dahulu Trisatya yang biasa kalian bacakan ya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Oke, terima kasih. Ya, selamat datang kepada adik-adik khususnya adik-adik kelas 10 yang memilih ekstrakurikuler pramuka. Pramuka di suatu tempat dinamakan pangkalan, ya. Kita berpangkalan di SMA Korpri Bekasi sesuai dengan nama sekolah kita. Kemudian gugus depan kita untuk yang putra adalah 01271, untuk yang putri adalah 01272. Kemudian penegak itu ada namanya ambalan. Nanti kita akan masuk lebih jauh. Ambalan putra kita diberi nama Arjuna. Ambalan putri kita diberi nama Sri Kandi. Sehingga kita sering menyebutkan diri kita menjadi ambalan Arjuna Sri Kandi atau disingkat menjadi Arkandi. Secara sejarah singkatnya, dulu kepramukaan SMA Korpri awalnya adalah dimulai pada tanggal 12 Mei 1997 ya. Waktu itu SMA Korpri masih menginduk ke SMA 1 Bekasi. Kemudian pembina pramuka yang pertama adalah Bapak Syatibi STDI. Beliau sekarang masih mengajar mata pelajaran PAI untuk kelas 10. Kemudian pradana putra yang pertama adalah Kak Nur Syariah ya. Oh ya, pradana putra yang pertama adalah Kak Mansur, pradana putri yang pertama adalah Kak Linda. Tadi pembina pramukanya ada dua, ada Kak Syatibi dan Kak Nur Syariah. Ya, itu adalah sejarah awalnya. Oke, berikutnya secara struktur. Secara struktur sekarang adalah dari paling atas adalah Kamabigus. Kamabigus berarti kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Heri Sujianto. Karena kita di pramuka bisa kita panggil dengan Kak Heri Sujianto. Pembina pramuka Kak Mas Dukieskom. Kasekdit 3 ya. Kenapa Kasekdit 3? Karena ekskul pramuka berada di bawah OSIS ya. OSISnya adalah Sekdit 3. Ya, Kasekdit 3-nya, ketua Sekdit 3-nya adalah Kak Sabrina Aplihawa. Kemudian pradana putra yang kemarin sudah kalian pilih lewat voting adalah Muhammad Ilham Al Munawar. Sedangkan pradana putrinya ada Agnes Putri Astuti. Kemudian ke bawahnya ada pemangku adat, ada Krani, ada Hartaka, kemudian ada seksi humas dan seksi logistik. Nanti kita kalian harus tahu pemangku adat itu apa. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Nanti lebih lanjutnya silakan nanti kalian ikut ekskul pramuka ini lebih lanjut.
Kalau kerani adalah sebutan untuk sekretaris ya. Sekretaris itu kalau di pramuka disebut dengan kerani. Kalau hartaka sebutan untuk bendahara. Sedangkan pemangku adat di sini adalah orang yang ditunjuk untuk memelihara adat kebiasaan di Ambalan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sedangkan kegiatan rutin kita di Pangkalan SMA Korpri Ambalan Arjuna Srikandi ini adalah yang pertama KPHO, Kemah Pelantikan Hasil Orientasi. Ini biasanya kalian lakukan di awal setelah kalian PLS ya, maka kalian akan ke Cibubur untuk kemah. Tapi tahun ini mohon maaf kita tidak bisa melaksanakan kemah karena pandemi, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pelantikan pindah golongan penggalang ke penegak. Prosesi ini dilaksanakan di KPHO ya. Nanti kalian secara keseluruhan ya. Di sini di sesi ini kalian secara keseluruhan akan berpindah dari golongan pramuka penggalang ke golongan pramuka penegak. Kemudian pelantikan anggota Ambalan baru, penerimaan tamu Ambalan. Ya, di kegiatan yang ketiga ini biasanya sudah terpecah antara ekskul pramuka, ekskul paskibra dan ekskul PMR ya. Jadi untuk ekskul pramuka nanti ada prosesi tersendiri yang namanya penerimaan tamu Ambalan. Berikutnya ada latihan rutin mingguan. Ya, kemarin pada saat kita belum pandemi, kita diwajibkan untuk latihan rutin mingguan dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat jam 1 sampai dengan jam setengah 4 ya, asar. Jadi kalau dihitung jam pelajaran itu adalah jam pelajaran ke-7 sampai dengan jam pelajaran ke-10. Kemudian kita juga ada ujian SKU ya. Kalian yang berniat untuk melanjutkan ke pramuka penegak Bantara, kalian bisa ikutin ujian SKU penegak dan ujian TKK atau tanda kecakapan khusus sesuai dengan yang kalian inginkan. Nanti kalian akan mendapatkan tanda Bantara di pundak dan tanda TKK di lengan. Berikutnya adalah ada seleksi Paskaspram. Ya, ini adalah sesuatu yang berbeda di SMA Korpri. Kalau SMA Korpri ada namanya Paskaspram, ya 10 orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas khusus. Ya, 10 orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas khusus. Nanti kelas kalian bisa cerita lebih lanjut lagi apa itu Paskaspram. Kemudian ada seleksi dan ujian penegak laksana. Kalian yang sudah lulus Bantara bisa melanjutkan ke laksana. Kemudian ada orientasi kesakaan. Nanti biasanya ada dari salah satu saka yang menawarkan semacam rekrutmen ya. Kalian bisa masuk ke Saka Bayangkara untuk kepolisian, ada Saka Bakti Husada misalkan untuk kesehatan, Saka Bahari untuk kelautan, Saka banyak ya. Di antaranya itu Saka Dirgantara untuk kedirgantaraan yang suka pesawat dan seterusnya. Nanti biasanya ada itu. Oke, sedikit tentang pengenalan kepenegakan ya. Pramuka jenjang SMA adalah pramuka penegak ya. Golongannya adalah golongan penegak. Dulu kalian pernah pramuka siaga pada saat SD, ada pramuka penggalang pada saat SMP, dan sekarang adalah pramuka penegak. Ya, dilambangkan dengan warna kuning. Ya, kalian sudah tahu bahwa lambang pramuka penegak warnanya adalah warna kuning ya. Kalau secara arti, pramuka penegak dapat berdiri sendiri dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Ya, tentu masih dengan bimbingan dan arahan dari orang dewasa. Jadi diharapkan kalian sebagai pramuka penegak sudah bisa berdiri sendiri ya, dengan kemampuan kalian sendiri. Kemudian ada 2 golongan pramuka penegak adalah pramuka penegak Bantara dan penegak laksana.
Kemudian kelompok atau kumpulan pramuka penegak disebut dengan sangga. Ya, setelah ini nanti kalian akan dibuat menjadi sangga. Ya, di situ nanti kalian bisa lebih lanjut belajar dengan kakak-kakak kelas. Kemudian bentuk barisan penegak adalah bersyam, ya, bersab. Jadi artinya adalah kalian harus bisa berdiri sendiri menghadapi tantangan. Kalau dulu pada waktu siaga kalian buat lingkaran, ya, lingkaran dengan satu pusat ayah dan bundanya. Tapi kemudian pada saat kalian penegak sudah mulai lingkarannya itu terbuka, ya, angkare, ya. Sekarang pada saat penegak bersab, ya, bersab kalian harus bisa berdiri sendiri menghadap ke masa depan kalian sendiri. Oke, sedikit tentang ambalan, ya. Tadi sudah disebutkan di awal kalau ambalan putra bernama Arjuna dan ambalan putri bernama Sri Kandi. Kemudian ambalan itu memiliki adat, ya, adat ambalan dengan dipimpin oleh pemangku adat putra dan pemangku adat putri. Kemudian nanti ambalan memiliki yang namanya sandi ambalan. Berikutnya ambalan juga nanti memiliki pusaka ambalan. Kemudian ada logo ambalan. Kalian seperti yang kalian lihat di sini di depan layar kalian ada logo ambalan. Kemudian ada makanan khas ambalan dan adat ambalan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Pokoknya gabung di sini, ya, di Eskul Pramuka. Walaupun secara virtual seperti ini diharapkan kalian tetap mengikuti sampai mendapatkan tingkatan laksana kalau bisa, ya. Ya, ini ada penegak, bantara, dan penegak laksana, ya. Penegak bantara seorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian masyarakat yang mampu menjadi bagian perubahan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian pramuka itu sendiri. Tadi di awal kalian sudah membaca Trisatya, ya. Di Trisatya itu ada bunyinya adalah ikut serta membangun masyarakat. Itu adalah Trisatya pada level penegak, pada level penggalang dan siaga nggak ada. Artinya kalian harus bisa, ya, harus bisa mengabdi ke masyarakat, ya, harus berkontribusi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah penegak laksana, adalah pelaksanaan jati diri sebagai seorang pramuka agar mampu mengaplikasikan semua potensi untuk lebih baik, ya, memberikan sumbangsih yang nyata, ya, kepada masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi itu sedikit perkenalan saja tentang ambalan Arjuna Sri Kandi. Nanti akan lebih lanjutnya, nanti kalian bisa pelajari di ekskul ini, ya. Lebih lanjutnya kalian bisa pelajari di ekskul ini dengan kakak-kakak kelas kalian. Ya, Bapak berharap walaupun kita pelaksanaannya secara virtual seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita melaksanakan ekskul. Ya, dari Bapak mungkin itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya seperti itu. Tetap semangat walaupun kita hanya ekskul di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka.